Baik, selamat pagi Pak Adi, selaku dosen pembimbing pemrograman berbasis platform, dan para dosen telah membimbing kami untuk tengah semester ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, nama saya Yudi Riko Napitupulu dengan NPM 190710075. Saya Stefanus Tutuko Kristianto dengan NPM 1907100167. Perkenalkan, saya Vito Charlen Giovanni, NPM saya 1907101181, dan kami dari kelompok 4. Baik, pada hasil kemarin kelompok 4 mendapatkan topik project yaitu e-learning, dan kami telah membuatnya dengan aplikasi bernama Belajar Membaca. Baik, presentasi selanjutnya bisa dibawakan oleh teman saya, Evan. Berikutnya kita akan membahas mockup yang telah kelompok 4 buat sebelumnya. Pertama ada 3 activity yang sama, yaitu activity tema biru, activity tema merah, dan activity tema hijau. Kemudian ada frame 3 yaitu beranda. Kemudian ada activity baca, kemudian ada activity lokasi, kemudian ada activity tentang, dan kemudian ada push notifikasi yang keluar saat kita keluar dari aplikasi. Berikutnya kita bisa masuk ke dalam aplikasi. Saat pertama kali masuk aplikasi, activity default yang keluar adalah tema biru. Tema biru ini bisa kita ubah menggunakan navigasi bar di atas. Ada tema merah, tema hijau. Kemudian pada bagian ini kami menggunakan juga background gradient yang kami menggunakan web bantuan yaitu webgradient.com untuk mendapatkan gradient yang sesuai dengan tema. Kemudian pada aplikasi ini terdapat logo ABC yang merupakan Emacs View. Kemudian ada tulisan belajar membaca apps yang merupakan text view. Kemudian ada button yang merupakan Emacs button. Kemudian saat kita menekan tombol button akan masuk ke dalam activity beranda dan akan keluar toast selamat belajar. Pada activity ini kita juga menggunakan gradient yang sama. Kemudian ada Emacs View di bagian atas. Di bagian tengah di bawah Emacs View ada tulisan slogan aplikasi kami menggunakan text view. Kemudian ada button yang menggunakan material design. Kemudian berikutnya ada navigasi yang memiliki 4 fungsional, yaitu beranda, baca, lokasi, dan tentang. Aplikasi kami juga menggunakan user preference, sehingga ketika kita keluar dari aplikasi kita tidak perlu lagi kembali ke activity tema atau kita tidak perlu lagi menekan tombol play button. Kemudian untuk activity berikutnya, activity baca akan dijelaskan oleh teman saya Yudi. Baik, terima kasih. Boleh pada tampilan home menu kami menggunakan material design yaitu card untuk membuat card antara satu item dan item lainnya. Pada satu item terdapat satu alfabet besar yang memakai text view dan satu alfabet kecil yang memakai text view juga. Lalu juga ada image view yang berupa gambar untuk pelengkap dan satu kata yang merujuk pada awal alfabet yang memakai text view. Baik, untuk source code-nya, untuk data model kami terdapat 4 string dan 1 konstruktor, di mana ini untuk menyimpan data dan mengambil data. Selanjutnya kami akan tunjukkan data dummy kami. Nah, pada daftar alfabet kami membuat data dummy kami sebanyak jumlah alfabet yang ada dari A hingga Z. Lalu kami juga memakai sebuah link source code untuk gambar, dan kami menggunakan library bantuan yaitu Glide untuk memakai link tersebut agar dapat diubah menjadi gambar. Lalu untuk recyclernya atau untuk tampilannya, di sini kami menggunakan data binding, di mana
pada data binding tersebut kami menggunakan data binding satu arah, dan data binding ini digunakan untuk pemanggilan data lebih cepat dan lebih simpel dibandingkan modul-modul sebelumnya. Lalu untuk tampilan ini kami juga sudah memakai hardcode, di mana tidak ada tampilan kata yang harus dibuat sebagai string baru. Untuk selanjutnya bisa di activity tampil. Nah, pada activity tampil ini akan menampilkan beberapa card atau beberapa item yang sudah ada dengan tampilan-tampilan item yang akan masuk, dan tampilan ini bisa di swipe ke bawah untuk melihat seberapa banyak data yang bisa kami masukkan. Contohnya seperti didemokan. Baik, untuk menu fungsionalitas menu baca untuk segitu aja. Selanjutnya bisa dibawakan oleh teman saya, Vito. Baik, saya akan menjelaskan menu geolokasi, di mana menu ini akan menampilkan lokasi terkini pengguna. Fitur lokasi ini kami menggunakan bantuan aplikasi pihak ketiga, yaitu Mapbox. Kemudian terdapat menu tentang. Menu tentang ini akan menampilkan orang-orang di balik proyek ini, yaitu kelompok 4 PBPA. Ada Yudi Riko Napitupulu, Stefanus Tetuku Kristianto, dan juga saya sendiri, yaitu Charlan Giovanni. Kemudian apabila pengguna telah selesai menggunakan konten di dalam aplikasi ini, pengguna dapat menuju ke halaman beranda dan menekan tombol back to lobby screen untuk kembali ke pemilihan tema atau ke lobby screen, di mana apabila button ini ditekan maka akan menampilkan TOAS sampai jumpa lagi, dan akan menampilkan push notification lokal, yaitu bye bye sampai jumpa lagi. Nah, aplikasi ini juga mengimplementasikan fitur push notification melalui aplikasi pihak ketiga, yaitu Google Firebase, di mana kita dapat mengirimkan notifikasi berupa cloud messaging melalui halaman website Firebase. Misalnya di sini saya akan mencoba membuat notifikasi. Aplikasinya saya tutup terlebih dahulu, dan akan coba saya kirim tes 1 2 3, dan akan mencoba mengirimkan sampel notification. Kita tunggu sebentar, dan push notifikasinya masuk. Tes 1 2 3 belajar membaca. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Nah, setelah Firebase tadi atau Cloud Messaging tadi berhasil memberikan notif, itu menandakan bahwa aplikasi kami telah berjalan dengan lancar, dan untuk semua fungsionalitas aplikasi kami telah berjalan dengan lancar, di mana kami juga menggunakan material desain untuk membuat tampilan UI-nya, lalu menggunakan data binding untuk mendapatkan data seperti ada di menu 2 yang menu baca. Lalu kami juga memakai persisten data yang untuk menyimpan data yang ada, seperti ada yang di menu pertama, menu dashboard, di mana kami tidak perlu memasuki tampilan play button lagi untuk memulai aplikasi, sehingga jika kita memulai aplikasinya dan mengeluarkan lalu masuk lagi, tidak perlu memakai play button lagi untuk memulai aplikasi tersebut. Lalu kami memakai push notification menggunakan Firebase, di mana itu sebagai cloud messaging yang seperti tadi telah didemokan. Lalu kami juga telah menggunakan fitur geolocation yang dibantu oleh aplikasi pihak ketiga, yaitu Mapbox. Lalu untuk dokumentasinya atau mockup-nya kami telah buat juga seperti yang ada di video awal. Untuk mockup-nya sendiri kami memakai bantuan aplikasi Figma untuk membuat mockup-nya. Dan untuk source code-nya kami buat dalam suatu repo Git, di mana kami bertiga membuatnya dan bekerja bersama untuk membuat aplikasi ini. Mungkin itu saja dari kami kelompok 4 yang bisa kami berikan untuk presentasi UTS ini.
Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata yang kami ucapkan dalam presentasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.